Pak Tahir, setelah Anda dan yayasannya Bill Gates dan Melinda Gates melakukan nota kesepahaman, kemudian sama-sama sepakat untuk membantu masyarakat atau orang-orang di Indonesia dan juga di luar negeri itu ya, karena sebagian komitmen itu ada untuk polio fund. Polio, oke. Boleh tahu apa manfaat yang akan dirasakan masyarakat di Indonesia dengan adanya dukungan donasi tadi? Kita bekerja sama dengan institusi luar negeri, kita belajar satu hal, bahwa dulu kita kerja sosial, kita mendapatkan at least apresiasi, bahwa ada orang disembuhkan, ada orang sekolah, dan lain-lainnya. Tapi Bill Gates adalah satu orang yang luar biasa, karena dia masuk ke dalam pencegahan, sehingga tidak ada orang terima sama dia. Kalau hari ini kita menikmati tidak ada HIV, tidak ada orang akan terima sama Bill Gates. Orang tidak dapat polio, cucu-cucu kita, anak kita tidak dapat polio, kita nggak akan terima sama Bill Gates. Tetapi polio bisa tidak ada, pasti ada orang yang berani keluar uang dan mencegah. Untuk itu Bill Gates melakukan. Dia total sudah keluar uang, 30 miliar US dollar, sepertiga dari devisa kita. Dan dia masih orang terkaya di dunia. Maka kita belajar daripada institusi Bill Gates, Tahir Foundation masuk dalam bidang itu, dan kita masuk ke bidang 4 bidang. 1 TBC, 1 HIV, 1 malaria, dan of course keluarga berencana. Untuk Indonesia kita tambahkan keluarga berencana. Soal HIV/AIDS, Ya. banyak orang merasa bahwa ini bidang yang kalau dimasuki terlalu sensitif, banyak risiko-risiko. Tapi Anda merasa bahwa ini penting. Kenapa ini penting? HIV orang anggap itu akibat dari amoral. Yeah. Tidak demikian. Karena banyak orang yang mendapatkan yang tidak diketahui, sampai dia kena pun tidak tahu, karena dia tidak adakan general check up dan lain-lainnya. Saya kira dia punya hak untuk hidup, sehingga, dan sekarang bisa bukan disembuhkan, bisa dipertahankan. Minimum bisa sampai 15 tahun. Kalau yang baik, Magic Johnson dengan koktail yang ada, dengan obat yang terbaru. Dan pemerintah Indonesia cukup memberikan bantuan hal itu, obat HIV itu free, bisa dapat free. Saya dengar Anda dengan yayasan Anda sangat peduli pada anak-anak kanker. Ya. Apalagi alasannya? Saya sejauh ini sebelum ada yayasan Tahir Foundation menyangkut kanker, saya telah kerjasama dengan NUH Singapura. Untuk orang Indonesia yang anak-anak kecil yang kena kanker, tiap satu anak saya bantu $10.000. Sehingga karena kanker ini problemnya gini, begitu anak itu kena kanker, dia berobat, orang tuanya mulai pinjam uang untuk mengobatinya. Akhirnya satu hari dia menemukan anaknya meninggal dunia dan tanggung utang, sehingga biasanya orang tuanya bukan tidak mau bayar utang, memang tidak mampu, sehingga terjadilah hutang di rumah sakit. Untuk itu NUH bersama sama saya bantu, asal orang Indonesia saya bantu $10. Tetapi sekarang Rumah Sakit Mayapada adalah tindakan pertama di dunia yang belum pernah ada, tidak negara pun, tidak swasta pun. Kita memberikan orang Indonesia di bawah umur 12 tahun, kalau kena kanker, di mana dia berada, kita biaya kasih cuma-cuma. Kalau ada yang menuduh atau menganggap bahwa apa yang Anda lakukan hanya pencitraan semata, apa tanggapan Anda? Saya hidup tidak tergantung daripada penilaian orang. Saya punya keyakinan dan saya jalankan. Sehingga orang mengatakan baik, saya terima kasih. Orang mengatakan tidak baik, saya mawas diri. Jadi bagi saya tidak menjadi masalah. Yang terpenting bukan karena orang menilai, tapi apakah kita kerjakan atau tidak. Saya kira ini the most important part. Anda sudah banyak mendapatkan penghargaan, baik untuk prestasi di bidang usaha, karir, maupun kemampuan. Dan termasuk diantaranya adalah penghargaan sebagai salah satu dari 48 filantropis Indonesia, menurut majalah Forbes. Apa arti penghargaan itu buat Anda? Penghargaan bagi saya adalah suatu nadi starting point untuk lebih bekerja lebih keras. Jadi bukan saya nikmati untuk euforia, tapi penghargaan itu hanya pijakan saya untuk berbuat lebih banyak.
Saya dengar istri Anda juga aktif dalam kegiatan sosial. Apa yang dia lakukan? Istri saya mengumpulkan barang-barang bekas dari orang-orang kaya. Dia bersihin, dia rapiin, dia packing, dia jual di gedung saya dan rumah sakit saya. Dijual murah, uangnya itu untuk anak jalanan. Kembali saya ingin tahu, ketika Anda memberi, adakah ketakutan bahwa Anda akan berkurang kekayaannya? Krisis 98, krisis 208, memperlihatkan kepada kita semua bahwa perusahaan 200 tahun di Amerika bisa bangkrut. Bank of America bangkrut, Citibank bangkrut. Tidak ada satu perusahaan yang 200 tahun yang dibanggakan oleh Amerika bertahan. Kalau tidak pemerintah Amerika turun tangan bantu. Tapi dalam hidup saya belum pernah lihat seseorang bekerja sosial dan bangkrut. Belum pernah saya lihat. Maka itu menurut saya bahwa hidup itu ada hal-hal yang saya tidak bisa memilih. Saya lahir sebagai keturunan Tionghoa, saya tidak berhak memilih. Saya lahir di Surabaya, saya tidak bisa milih. Saya lahir di seorang orang tua penyewa becak, saya tidak bisa pilih. Tetapi ada hal yang saya bisa pilih. Saya mau kerja baik atau mau kerja tidak baik. Dan saya pilih yang baik. Oke, ada pertanyaan sama yang saya tetap ingin ajukan kepada Anda. Sebelum Anda meninggal, apa yang ingin Anda lakukan? Tidak ada sesuatu yang di diri saya perlu diperingati. Dikenang. Tapi ada dua hal saya mau lihat. Satu, saya mau lihat anak saya baik. Saya mau lihat anak saya berguna. Saya mau lihat anak saya benar kerjanya. Kedua, saya mau lihat rakyat Indonesia hidup lebih baik. Baik, Pak Tahir, terima kasih banyak sudah sharing, sudah berbagi dengan kami semua, baik di studio maupun di rumah ya. Doa kami untuk Anda, Pak Irwan dan Pak Teddy ya. Semoga apa yang Anda lakukan diridhoi oleh Tuhan. Amin. Dan semakin banyak orang mendapatkan manfaat. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Di akhir acara ini saya ingin berbagi juga untuk Anda, tapi yang saya bagikan adalah buku. Judulnya 59 detik yang membuat Anda menjadi lebih kreatif, lebih meyakinkan, lebih menarik, dan lebih bahagia. Dan buku ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda yang ada di studio. Bagi Anda yang di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Dan sebelum Nugi dan Bima menutup dengan satu lagu yang cocok sekali dengan tema ini, saya hanya ingin menyampaikan, semoga Anda semua terinspirasi, tidak harus menunggu kaya raya, tapi kapanpun, dimanapun, mulailah berbuat baik bagi sesama. Sampai jumpa. Bisa lebih bahagia. Kita semestinya lebih bahagia bila yang dirasa hanya cinta. Oh, 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 kita semestinya lebih bahagia bila di dunia beda tak nyata. Oh, oh ya, hidup di setiap hati tanpa murni, tanpa benci. Mungkinkah dalam sehari dunia mau bersaksi bahwa cinta akan membawa damai, yeah. Sehingga semesta raya lantang membuka suara. Hiduplah manusia dalam cinta, di dalam
cinta. Oh yeah, let's go. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Kita semestinya lebih bahagia. Oh, 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 bila yang dirasa hanya cinta. Indonesia bahagia, oh yeah. Kita semestinya lebih bahagia. Bila di dunia beda tak nyata, kita semua bersaudara, hidup di setiap hati, tanpa murni, tanpa benci.